Bismillahirrahmanirrahim. Panjenengan pernah seneng, yang ketawa, seneng, bahagia, pernah? Kan juga nggak bertahan lama kan? Nah itulah dunia. Tapi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkan kepada kami apa-apa yang betul bermanfaat untuk kami. Allahumma amin. Wanfa'na bima 'allamtana, dan jadikanlah bermanfaat apa-apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Wazidna ilman, dan tambahkan senantiasa ilmu kepada kami. Wahudan, dan terus tambahkan petunjuk hidayahmu untuk kami. Wa taufiqan, dan berikan kami kemampuan untuk mengamalkan apa-apa yang telah kami ketahui. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian dan pemirsa Madani TV dimanapun anda berada, puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah, di mana pada malam hari ini, pada tanggal, kita sudah masuk tanggal 7 di bulan Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani 1444 Hijriah. Kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis yang mulia ini dalam keadaan kami datang ke sini bukan seperti jailangkung, datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Jadi rencananya kami dari Muntilan, Bekasi, Jakarta, Bogor itu mau langsung pulang. Kemudian saya tanya sama Pak Aan yang bantu nyetir, saya tanya, Pak Aan capek enggak? Kemudian beliau jawab, enggak Ustadz. Ustadz mau kemana? Saya bilang, saya mau mampir ke Batur. Saya bilang, saya mau mampir ke Batur. Seperti yang sering saya sampaikan, Batur ini memang Masya Allah, luar biasa. Saya mau mampir ke Batur, tapi kita mau sampai di Batur itu setelah subuh. Karena beliau bilang, Ustadz ceramah subuh ya, maka saya setting datangnya setelah subuh. Udah, saya kepingin datang di sini jam 7 pagi. Qadarullah, kualat sama beliau. Datangnya jam 10 lebih. Karena nyasar, muter-muter. Akhirnya harapan saya pagi datang sebelum zuhur sudah pulang. Ya sekedar ketemu Ustadz Abadi, saya mau jalan-jalan sebentar di Batur, kemudian pulang. Ternyata datangnya telat, akhirnya tertahan sampai maghrib. Dan sama beliau sudah disiapkan tema pengajian. Ustadz ini flyernya sudah jadi. La haula wala quwata illa billah. Saya bilang udahlah bismillah, tapi saya mau ceramahnya sebentar saja, nanti selesai makan malam saya langsung mau pulang. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini, dalam keadaan yang tidak kita rencanakan, tapi ketika Allah yang menghendaki maka pasti terjadi. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kalian tidaklah menginginkan sesuatu kecuali apa yang terjadi itulah yang kemudian sudah menjadi kehendaknya siapa? Allah. Maka alhamdulillah kita oleh Allah dikehendaki untuk sharing, berbagi ilmu. Mudah-mudahan betul-betul apa yang kita datangi, apa yang kita dengarkan, apa yang kita sampaikan menjadi penolong untuk kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama hari ini,
yaitu siapa yang kita ikuti. Kalau kita mau menjawab dengan singkat, ya tentu kita mengikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saya awali sedikit, ada satu hadis yang sahih dan ini kemudian menjadikan kita wis lah cukup ikut apa yang Nabi Muhammad ajarkan saja. Wis cukup. Tidak usah kemudian kita ini mulai menambahkan sesuatu. Tidak perlu kemudian kita mulai membebani diri dengan ibadah-ibadah yang kita niatkan ibadah, ternyata oleh Nabi Muhammad ibadah itu tidak pernah diajarkan, tidak pernah dicontohkan, tidak pernah diperintahkan. Nah maka dengan hadis ini kita merasa wis cukuplah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajarin apa, itu yang kita amalkan. Nabi Muhammad sholatnya seperti apa, itu yang kita lakukan. Nabi Muhammad amalannya di waktu pagi apa, itu yang kita kerjakan. Nabi Muhammad sebelum tidur melakukan apa, itu yang kemudian kita ikuti. Apa hadisnya hadirin? Yang kira-kira fima ma'nahu. Ibu-ibu, ada ibu-ibu di belakang? Ada ibu-ibu? Saya lihat mbak-mbak ini bukan ibu-ibu. Saya cari ibu-ibunya mana? Ini kok mbak-mbak semua kelihatannya ya, Masya Allah lu ya. Ini faktor skincare. Ibu-ibu masih istiqomah pakai skincare gak? Masih. Skincarenya apa? Kulit kentang. Nah sudah. Hadisnya berbunyi fima ma'nahu, yang kurang lebih maknanya begini, yang kurang lebih maknanya seperti ini. Kelak di hari kiamat itu kan kita oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditunggu di mana? Al-Haudh. Ditunggu di mana? Al-Haudh. Haudh itu artinya apa? Telaga. Di mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meminum dari telaga itu ciri dia pasti selamat. Ciri dia pasti selamat. Dan kemudian barang siapa meminum airnya, maka dia tidak akan haus selamanya. Dia tidak akan haus selamanya dan menjadikan dia pantas masuk ke dalam surga. Dan mudah-mudahan kita oleh Nabi Muhammad diberikan air minum dari telaganya. Amin ya rabbal alamin. Maka Rasulullah mengatakan semua dari umatku aku tunggu di sana. Subhanallah, saya merinding kalau dengar ini. Jadi bukan kita yang kemudian sekedar kita yang menginginkan, tapi apa? Nabi Muhammad itu nunggu kita. Kemudian berdatanganlah umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, datang 1, 2, 100, 1000, 10.000 datang gitu. Semuanya minum oleh Nabi Muhammad, dikasih gelas, dituangkan, dikasih gelas, disuruh minum, kata Rasulullah. Apa yang terjadi? Ketika itu datang beberapa laki-laki ataupun perempuan mendatangi telaganya Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka berharap bisa minum seperti yang lain. Panjenengan tahu apa yang terjadi? Ternyata oleh malaikat beberapa orang yang mendekat ke telaganya Nabi Muhammad itu diusir. Diusir. Pakai apa? Pakai sebatang kayu, terus disuruh pergi. Tidak boleh mendekat. Tidak usir umatnya dari Nabi Muhammad. Untuk siapa? Umatnya. Dibilang oleh malaikat, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Dalam riwayat yang lain, innaka la tadri ma baddalu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka ubah dari agamamu. Mereka apa? Ubah. Apa yang mereka rubah dari agamamu ini setelah engkau wafat, engkau tidak tahu. Artinya mereka-mereka ini merubah ajarannya siapa? Nabi Muhammad. Dalam riwayat yang lain, engkau tidak tahu apa yang mereka rusak dari ajaran agamamu. Nah maka para ulama menafsirkan apa? Orang-orang yang ditanya seperti itu oleh malaikat, itu mereka yang murtad. Mereka yang apa? Murtad dari agama
Islam yang awalnya Rasulullah memerintahkan mentauhidkan Allah. Nabi Muhammad memerintahkan untuk rukuk sujud hanya kepada Allah. Nabi Muhammad memerintahkan kita hanya untuk mengikuti beliau. Ternyata kita mengikuti siapa? Pesta Halloween. Bus. Ada yang ikut? Angkat tangan yang ikut pesta Halloween, tahu enggak? Ada yang buah apa yang kita bikin sayur itu? Labu. Labu di Batur namanya labu itu apa? Waluh kentir. Kenti. Waluh kenti ya yang besar itu kan, yang warnanya kuning, kadang-kadang agak coklat-coklat krem gitu kan. Walau kenti dipotongin, ada giginya, dikasih mata, dipasangin lampu yang serem. Kemudian ada orang-orang pakai kostum-kostum yang aneh, ada taringnya, di bajunya dilumurin pakai tinta berwarna merah seakan-akan itu darah. Loh, Nabi Muhammad itu sayang sama kita. Maka Nabi Muhammad tidak menginginkan kita melakukan itu, karena kalau itu yang kita inginkan, khawatir jangan-jangan gara-gara kita tidak lagi mengikuti Nabi Muhammad, tapi mengikuti ajarannya setan, termasuk pesta-pesta Halloween ini kan pesta untuk merayakan apa? Yo, dalam tanda kutip setan-setan itulah. Diikuti, maka boleh jadi wal'iyadzu billah. Semoga Allah menyelamatkan kita. Amin. Boleh jadi karena itu kita tidak diperkenankan untuk minum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kira-kira begitu hadirin sekalian. Nah, sekarang begini, yang pertama, perhatikan oleh kita semua, tolong diperhatikan dengan baik, termasuk pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada. Anda nanti di rumah silakan dibuka ya. Saya sekarang mulai latihan ceramah itu serius ya. Kalau guyon di rumahnya Ustadz Abadi saja ya. Kalau sama Mas Rozak, Pak Agus, guyon. Tapi kalau pengajian, bismillah lah, serius. Kenapa? Karena saya merasa tanggung jawab eman. Kalau jamaah terlanjur datang, jamaah terlanjur antusias, ceramai guyon tok, pulang ndak dapat apa-apa. Yuk tetap pakai guyon lah sedikit-sedikit tentang poligami apa gitu, boleh Bu ya? Ya dikit-dikit, dikit. Boleh Bu ya? Oh ya gak nyaut dong Mbak. Boleh Mbak ya? Loh kalau dipanggil Mbak nyaut. Dipanggil Ibu, boleh Mbak ya? Iya jari. Masya Allah, matur suwun Mbak nggih. Mbak napa Mbah? Oh sudahlah, terserah panjenengan ya. Sudah, maka kita mau serius. Yang pertama, panjenengan nanti pulang dan pemirsa Madani TV di rumah silakan dibuka pada surah An-Nur ayat 21. Surat apa? An-Nur. Apa yang Allah firmankan di dalam surat An-Nur ayat yang ke-21 ini? Dalam penafsiran secara umum, Allah melarang kita untuk mengikuti setan. Allah melarang kita ngikutin siapa? Setan. Sementara lihat di dalam surah An-Nas, setan itu kan jenisnya ada berapa? Minal jinnati wan nas. Ada setan dari kelompok bangsa jin, yaitu iblis dan sak piturute. Dan ada setan dari kalangan manusia. Saya mau tanya, kalau setan dari kalangan jin gampang. Yo, bisikan-bisikan buruk yang mereka mengikat kita dengan 3 ikatan ketika kita tidur, ya enggak? Barang siapa yang enggak bangun sampai adzan subuh loh ini, bukan subuhnya telat loh ini. Dia tidak bangun sampai adzan subuh. Bangunnya ketika mendengar apa? Adzan. Apa kata Rasulullah? Dzalika rajul bala syaitanu fi udhunih. Itu seorang manusia yang oleh setan telinganya dijadikan kloset. Telinganya dijadikan apa? Kloset. Setan jongkok di situ, kemudian dipipisi sama setan. Coba. Nah, diikat sama setan. Itu setan dari bangsa apa? Jin. Tapi ingat, ada setan dari bangsa manusia. Siapa dia? Rufaqo as-su, teman-teman yang buruk. Siapa setan dari kalangan manusia? Mohon maaf ya, bisa juga. Ingat, kira kalau ceramah live begini memang sekarang kudu hati-hati mendekati pilpres ini loh. Jadi
Khawatir kita. Jadi ceramah apa dibilang, wah jurang, tepi jurang. Opo tepi jurang ini? Ternyata maksudnya ceramahnya apa? Mengkhawatirkan. Dan bismillah. Bisa juga dalam tanda kutip diartikan setan dari kalangan jin dan manusia. Dari kalangan manusia itu siapa? Kuffar, orang-orang kafir. Dari kalangan siapa? Al-Yahud. Di kepalanya itu siapa? Al-Yahud dan juga orang-orang Nasrani. Nah, sekarang kita baca ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa sih dipanggil ya ayyuhalladzina amanu? Untuk supaya keimanan kita ini selamat. Hati-hati loh, Pak. Bu, kita pulang ketika meninggal dunia, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu kalau kita pulang ngadep kepada Allah Ta'ala, itu modal kita iman. Modal kita apa? Iman. Aku beriman kepadamu ya Allah. Dan modal terbesar untuk masuk surga itu apa? Iman dulu. Karena kalau orang tidak beriman masih loman. Loman itu apa? Faham? Tidak paham loman. Dermawan. Walaupun dia orang yang dermawan. Rumah 1M tak duit langsung. Kemudian ini Masjid Al-Hasbi perlu kamera harga 15 juta. Kecil. Tak kasih 30, beli 4. Gak cukup duit. Beli 4 ya berarti berapa? 60. Walaupun orangnya baik, tapi ternyata tidak beriman, diterima ndak amalnya oleh Allah? Ndak. Karena syarat pertama daftar dulu. Daftarnya lewat apa? Syahadat. Syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, maka Allah ingin menjadikan iman kita selamat. Maka dengan iman yang selamat kita akan pantas masuk ke dalam surga. Hati-hati, Pak. Di dunia ini susahnya tidak abadi. Maaf. Susahnya tidak selamanya. Bahagianya juga tidak selamanya. Ada orang mulai lahir procot sampai detik ini nangis terus. Ada apa enggak? Coba, ada apa enggak? Atau sebaliknya, mulai lahir sampai detik ini ketawa terus. Tidak ada kan? Panjenengan tapi kan pernah nangis, pernah sedih, tapi kan hilang juga. Setelah beberapa waktu kesedihannya akan hilang. Panjenengan pernah seneng, yang ketawa seneng bahagia, pernah? Kan juga nggak bertahan lama kan? Nah, itulah dunia. Tapi kalau Anda tahu yang selama-lamanya, memang bahasanya abadi loh. Saya bukan nyindir panjenengan ya, takut saya sekarang ya Allah. Ngualati loh beliau ini waliullah ini, Allahu Akbar. Mirip-mirip yang dodo tiro dodo aja itu. Katanya sempat lewat sini ya? Sempat lewat sini? Enggak, cium tangan belum? Sudah, anak saya jadi korban, Bu. Ya Allah, tak tunjuki fotonya. Itu anak saya yang perempuan kecil itu bawa tas, megang tongkat warna hijau juga lagi. Kemudian kepalanya dikasih penutup ciputnya, umiknya kalau pakai jilbab, tutup gitu. Kemudian bibirnya dimerahin, langsung jalannya gini-gini. Saya tanya, Aisyah ngapain? Dodo tiro. Astagfirullahaladzim. Siapa yang ngajarin kan? Maka begitu. Nah, itu dunia tidak akan selamanya. Tapi hati-hatinya apa? Kalau akhirat hadirin sekalian, neraka, ya wes bahaya, tidak kembali ke surga. Atau kalau sudah masuk surga, Anda tidak akan mati selamanya, dan setiap hari nikmat yang Anda rasakan semakin nikmat, semakin nikmat, semakin nikmat. Itu surga atau dunia? Surga. Itu neraka atau dunia? Neraka yang selama-lamanya. Maka Allah manggil kita. Maksudnya Allah apa? Supaya keimananmu tidak rusak. Nggih Bu, nggih? Boleh enggak nonton TV? Ya sekali-sekali boleh. Tapi kalau menjadikan artis-artis televisi yang akhlaknya buruk menjadi panutan, ya enggak boleh.
Boleh enggak sekali-sekali pengen lihat, penasaran, ya apa sih orang barat itu seperti apa kalau Halloween? Ya, ngilangi apa? Penasaran, dilihatlah sekali-sekali lewat TV, mungkin sekedar penasaran buka Google, ya enggak? Lihat, oh ini toh Halloween, yang manusia yang Allah firmankan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang penciptaannya terbaik dirusak. Bibirnya dikasih darah, ibu-ibu sama kan? Alisnya, memang memahami perempuan itu tidak sederhana. Bayangin, alis diilangin, dikerok. Setelah hilang digambari. Loh, lamang dikerok lapo? Kok lalar gawe? Ngerti lalar gawe? Tadi dikerok buat apa? Biar hilang. Terus digambari biar apa? Ada. Loh, ada, diilangi, setelah hilang diadain lagi. Susah ya? Yaitu ibu-ibu begitu juga. Tidak beda ya? Nah, sudah. Maka kalau sekedar penasaran lah, pengen lihat, ya monggo. Tapi hati-hati, kalau bisa dihindari tentu lebih bagus. Nah, tapi yang jadi masalah ditonton dan dijadikan tuntunan. Maka Allah ingin menyelamatkan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatish syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah itu mengatakan apa? Orang itu kalau ngikutin setan itu sedikit demi sedikit. Maka ayatnya mengatakan bukan jangan kalian ikuti setan, enggak. Ayatnya apa? Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Karena apa? Tidak terasa, sedikit demi sedikit. Sejengkal, sehasta, sampai Nabi Muhammad mengatakan kalau nanti mereka orang Yahudi, orang Nasrani itu masuk ke dalam lubang biawak, kalian akan apa? Kalian akan apa? Ikut. Siapa yang mensabdakan ini? Nabi Muhammad as-sadiqul masduq, yang kalau berbicara tidak pernah salah, yang omongannya dibenarkan oleh Allah. Berarti nanti ya apa? Kita azan dulu, nanti insya Allah dilanjutkan setelah azan. Untuk pemirsa Madani TV dimanapun anda berada, dan pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun anda berada, jangan kemana-mana. Tayangan ini akan kita lanjutkan setelah kumandang azan isya. Falyatafadhal.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر. Bismillah, kita lanjutkan kembali. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pemirsa Madani TV dimanapun anda berada dan jamaah Masjid Al-Hasbi Kauman yang semoga oleh Allah senantiasa dilindungi, diberkahi dan dirahmati. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dalam surah An-Nur ayat 21. Dan ingat hadirin, ini Al-Quran. Al-Quran itu dikatakan oleh Sayyiduna Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa menjadikan Al-Quran di depannya itu artinya apa? Menjadi pedomannya, maka dia akan menarik orang tersebut untuk masuk ke dalam surga. Jadi Quran ini saja anda baca, isinya perintahnya apa anda lakukan, larangannya apa anda tinggalkan, surga. Surga sudah. Nah, kemudian Sayyiduna Ali mengatakan, apabila orang menjadikan Al-Quran di belakangnya, di belakang itu artinya 3. Tidak mengimani, tidak kemudian mengamalkan, dan tidak mau mempelajari atau membaca, maka apa kata Sayyiduna Ali? Maka Al-Quran akan menghinakannya. Akan apa? Menghinakan. Nah, sementara yang kita baca ini sekarang apa? An-Nur 21, Al-Quran atau bukan? Al-Quran. Allah firmankan, jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Berarti apa?
Orang yang mengikuti setan itu tidak terasa, sedikit demi sedikit. Pertama, cara berpakaiannya. Yang kedua, lifestyle-nya. Apa lifestyle itu, Pak? Gaya hidupnya. Oh, gaya Eropa, sok-sokan. Tidak semua orang Eropa salah, tapi gaya hidup Eropa yang bertentangan dengan ajaran Islam. Tidak pakai nikah, dan sekarang di Indonesia mulai banyak loh. Tidak pakai nikah, tapi mereka tinggal bersama. Kemudian mereka tidak mau punya anak. Coba. Dan itu tidak boleh dibiarin. Kemudian gaya-gaya Eropa yang kemudian ketika pesta itu berdiri, standing party. Di Batur ada, mulai ada. Pernah lihat Anda diundang acara pesta, yang di acara itu makanannya banyak, di setiap meja ada makanan, ternyata di sana nggak ada kursi. Pernah? Terus Anda disuruh makan dengan cara apa? Berdiri. Lah itu mulai lifestyle-nya. Kemudian nanti mulai keyakinannya, dan sekarang mulai rame di Indonesia namanya agnostik. Paham agnostik? Agnostik itu orang yang percaya Tuhan ada. Tapi dia tidak percaya agama dan pemuka agama. Karena apa? Agama itu pembodohan. Pemuka agama itu tukang ngibul. Dan itu sekarang mulai ada di Indonesia. Kemudian sampai kemudian memisahkan antara agama dan kehidupan. Agama di masjid itu lama-lama akan begitu. Dan lama-lama kita tidak akan beragama. Orang yang beragama itu dianggap deso. Dianggap apa? Deso, kampungan. Maka Allah firmankan, hati-hati, langkah demi langkah setan ini perhatikan. Sekarang jawab, kenapa ya Allah kami tidak boleh mengikuti setan? Kenapa? Perhatikan. Wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fakhsya wal munkar. Karena orang yang mengikuti setan pasti arahnya dua. Tidak mungkin tidak. Nomor satu, untuk melakukan perbuatan yang keji. Coba lihat, Khomer dilarang, marah. Apa ini? Ini hak pribadi, hak asasi manusia. Fakhsya. Kemudian homoseksual, LGBT. Kita larang, bukan kita, Allah dan Rasulnya yang melarang. Mereka bilang, oh ini sudah mencampuri urusan pribadi manusia ini. Cinta itu urusan pribadi. Kecondongan saya suka sama siapa itu urusan. Coba. Arahnya kemana? Seksualitas. Arahnya kemana? Kebebasan. Arahnya kemana? Sekedar hura-hura, pesta-pesta, party-party. Itu setan. Wal munkar, sesuatu yang mengarahkan pada apa? Perbuatan munkar. Berarti ingat, yang pertama Allah melarang kita. Siapa yang aku ikuti? Allah bilang nomor satu, yang penting jangan ngikutin setan dulu. Jangan ngikutin siapa? Setan. Kemudian berikutnya Allah menjelaskan kepada kita kenapa sih kita tidak boleh ngikutin setan. Nomor satu, An-Nur 21. Tidak boleh karena pasti arahnya seksualitas, arahnya sesuatu yang mengarahkan pada kemungkaran, keburukan. Yang kedua apa? Karena setan musuh kamu. Silakan nanti dibuka pada surah Al-Baqarah 168. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh yang apa? Nyata. Sekarang saya mau tanya, ada nggak musuh yang menginginkan kebaikan untuk musuhnya? Ada apa enggak? Berarti musuh itu menginginkan apa untuk musuhnya? Kebinasaan, kehancuran, kerendahan, kehinaan, kerusakan. Itu setan, Bu. Maka jangan sok-sokan ngikutin artis yang live Instagram sambil makan kepanasan, yang oeng, makan pentol, pentolnya panas, keleleken langsung pindah ke sini, muntah pentol, apa? Tatoan, iya benda. Ini kalau
kalau terlanjur zaman dulu. Sekarang mulai gaya, coba di zaman Pak Harto. Berani tatuan? Ayo yang hidup di zaman Pak Harto. Berani pakai tato? Karuan disetrika, loro gak popos, yang penting selamat. Nggih apa mboten? Yang di zamannya Pak Harto, zaman apa dulu? Petrus tuh di. Oh, Pak Harto pripun? Lujeng Pak nggih. Nah, sudah sekarang gaya laki-laki pakai anting. Bojone gak ditukokno anting. Dia pakai anting. Hidungnya saya subhanallah, ini bukan menghina ya, tapi saya ceritain aja sama panjenengan supaya jadi pelajaran. Ketika kami istirahat di rest area, itu ada laki-laki yang di hidungnya itu, di rest area atau mana ya? Iya, rest area kayaknya. Di hidungnya itu ada tindiknya. Saya kira umbelen. Wallahi demi Allah tak kira umbelen. Tak lihat, oh mungkin flu. Mungkin apa? Flu, hidungnya beler. Sudah, saya tidak lihat lagi. Tidak sengaja ketoleh. Loh kok mengkilap? Masa umbel mengkilap? Ini umbel apa berlian nih? Jangan-jangan berlian juga ini. Kok mengkilap? Ternyata setelah diperhatikan isinya apa? Tindik. Coba lihat. Kalau manusia berakal hadirin, itu bukan untuk manusia itu. Siapa sih dari makhluk Allah yang hidungnya dicocol? Selain sapi siapa? Kebo. Selain kebo siapa? Banteng. Kenapa dicocol? Karena nggak bisa diatur. Loh, wong ini milik binatang kok dipakai. Nah, maaf lo ya. Astagfirullah. Nah, maka dengan itu apa? Allah firmankan, kenapa kita tidak boleh ikut setan? Karena setan musuh yang nyata. Berarti kalau kita mengikuti setan, setan akan mengantarkan kita pada surga atau pada neraka. Setan akan mengantarkan kita pada kemuliaan atau kehinaan. Coba lihat, Anda tahu tidak di barat sekarang, Amerika dan Eropa sekarang ini sedang terjadi krisis besar rumah tangga. Krisis besar apa? Rumah tangga. Karena mereka sudah mulai jenuh. Anak-anak itu tidak kenal bapaknya siapa. Dan mereka tidak dididik untuk tanya bapakku siapa. Coba. Orang Islam jelas Fulan bin Fulan jelas. Kakeknya siapa, buyutnya siapa, bapak buyutnya jelas. Umat Islam mereka tidak ngerti. Dalam keadaan di sana hadirin, ini silakan tanya sama yang pernah tinggal di Eropa. Suami punya istri, istri punya suami. Tapi suami istri ini punya yang namanya girlfriend, pacar, selingkuhan, dan itu biasa. Dalam keadaan rumah tangga mereka tidak ada tatanan aturan sedikit pun. Suami boleh ngapain aja, istri boleh ngapain aja. Sampai ada salah satu orang jurnalis perempuan dari Prancis, itu dia bertetangga dengan keluarga muslim yang pindah ke Prancis dari Zinedine Zidane itu mana? Aljazair. Dari Aljazair dan Prancis itu bisa orang pindah coba naik kapal feri. Berbatasan. Nah, ada keluarga Aljazair itu tinggal di sebelah rumahnya jurnalis perempuan Prancis ini. Dia tiap hari mau berangkat kerja, lihat keluarga muslim, anaknya mau berangkat sekolah, cium tangan ibunya. Kemudian apa? Diantar oleh bapaknya. Nanti sebelum petang mereka sudah pulang. Nanti azan maghrib bapaknya nuntun anaknya untuk ke masjid. Nanti makan malam bersama. Si perempuannya terjaga, ndak keluar rumah, ndak pakai kerja. Si suami bertanggung jawab. Dengan begitu berwibawanya. Terus perempuan Prancis ini nulis, dibuletin mereka. Izinkan aku tinggal untuk keluarga muslim itu. Jadi pengen tinggal seperti aturannya orang Islam, punya suami yang bertanggung jawab, punya anak yang memuliakan bapak dan ibunya, rumah tangganya rapi. Dibilang apa? Sitina yauman. Wis 2 bulan saja, 2 bulan.
Setelah itu apa? Faktuluni. Setelah itu saya mati tidak apa-apa. Karena apa? Karena itu yang saya inginkan di dunia ini, disayangi seorang suami, dihormati anak-anak, hidup rumah tangga yang begitu penuh dengan kehangatan. Itu yang sekarang mereka krisis dan kita mau dirusak. Yang kita sudah begitu mau diapain? Mau dirusak. Ada perjanjian pernikahan, pembagian istri-istri, suami, tidak boleh maksa anak dalam agama. Loh, qu anfusakum wa ahlikum naro. Tidak boleh sama mereka. Biarin anaknya meleh. Kalau dia ngelihat gereja, kok gereja bagus ya, ada ayamnya, gereja jago di tempat kami. Iya, di tempat kami sana ada namanya gereja jago. Saya wallahu alam tidak paham itu apa maksudnya. Kok bagus ya. Ketika anak pengen masuk, biarin. Itu haknya dia. Loh, lah terus kita sebagai orang tua menyelamatkan anak dari mana? Nah, itu mau dirusak. Kenapa? Karena kita tidak ngerti bahwa yang kita ikuti adalah setan dan setan itu adalah musuh. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih spesifik lagi, sedikit lagi. Lebih spesifik lagi. Dalam surah Al-Maidah ayat 51. Ini yang sempat ramai kemarin ya. Tahun berapa? Al-Maidah 52, ada satu yang sekarang jadi komisaris itu loh. Aduh. Tapi tidak apa-apa. Kamera saya ini Masya Allah. Jadi kalau ada yang tema-tema tepi jurang itu otomatis bunyi tit gitu. Jadi suaranya tidak keluar. Ini Masya Allah kamera mahal ini. Jadi dia bisa menyelamatkan tuannya dia. Amin ya Rabbal. Kan rame tentang jangan mau dibohongin Al-Quran atau apalah bahasanya wallahu alam. Ingat gak zaman itu? Nah, ternyata pada surah Al-Maidah 51 lebih spesifik lagi. Yang pertama, Allah melarang kita mengikuti siapa? Setan. Kenapa tidak boleh ikut? Nomor satu, mesti urusannya seksual, kebebasan seksual segala macam. Yang kedua, mesti ngajak pada yang rusak-rusak, merusak rumah tangga, merusak kehormatan wanita, merusak kemuliaan rumah tangga. Nomor tiga apa? Karena setan itu musuh. Dan sekarang sudah tahu setannya itu musuh, malah diikuti. Oh musuh ini baik, oh musuh ini ini tidak ada. Sekarang lebih spesifik, Al-Maidah ayat 51. Saya singkat. Allah Ta'ala firmankan, dan kembali diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Apa maksudnya? Untuk menyelamatkan iman. Eman loh Pak. Harta kita yang paling mahal itu keimanan kita. Bu, harta panjenengan yang paling mahal apa? Apa Bu? Suami? Suami hilang, cari. Ustadz, kondisikan Ustadz. Ya Allah, jangan-jangan umiknya yang ngajarin. Sama, bukan istri juga, maaf ya, bahkan bukan anak, mungkin bukan juga orang tua, tapi harta termahal kita itu apa? Iman. Harta termahal kita apa? Iman. Kenapa iman itu harta termahal? Karena dia yang akan menjadikan kita dipandang pantas oleh Allah untuk kemudian dimasukkan ke dalam syurga. Begini, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi. Sekarang acara-acara semacam Halloween itu dari mana sih? Dari mana? Batur? Apakah orang Batur yang pertama kali menciptakan Halloween? Orang mana? Orang mana Halloween dari mana? Tidak tahu, ngaji sama saya terus kok. Tidak pernah ngaji sama orang Yahudi kok. Coba yang tahu Halloween dari mana? Dari orang-orang Barat. Iya benda. Sementara Allah firmankan di sini, janganlah kalian mengikuti orang Yahudi dan orang Nasrani. Ustadz, hati-hati Ustadz, nanti orang Nasrani tidak nyaman antum dilaporkan. Loh, kami kalau Islam terus kami tidak mau ikut kalian, kami salah? Enggak,
Justru kalian yang salah kalau kalian maksa kami ikut kalian. Bener apa enggak? Nah sekarang mereka enggak maksa, kita sukarela. Enggak apa-apa ini, aku perintah, dasar orang desa. Wah mesti lo jenggotnya dawa koyok mbek. Waduh, ada lagi yang macem-macem. Padahal jelas tidak ada keselamatan kecuali dengan mengikuti apa yang Allah firmankan dan yang Nabi Muhammad ajarkan. Ini Allah bilang, jangan ikuti orang Yahudi, jangan ikuti orang Nasrani. Sekarang lihat yang suka ikut-ikutan di bulan Februari itu, yang namanya apa? Saya tahu, pura-pura aja. Valentine's Day itu dibilang hari kasih sayang. Saya mau tanya, itu di Al-Quran ayat berapa Valentine itu? Jawab, adik-adik yang suka ikut Valentine ini. Udah ada adik-adik ya. Mbah Putri gak mungkin ngerti. Mbah Putri, Valentine tanggal berapa Mbah? RT pinten tiang namine Valentine itu? Tanggal berapa Valentine Day? Kok tahu? Ayo. Berapa? 13, 14? 14 Februari. Saya mau tanya, itu Valentine di surat apa di Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu, rayakan Valentine. Kemudian di hadis yang siapa meriwayatkannya, Nabi Muhammad mengajarkan, wahai umatku, lakukan Valentine. Lalu terus kalau ada orang melakukan Valentine's Day, berarti dia ngikutin siapa Bu? Yahudi atau Nasrani? Oleh Allah diperbolehkan apa enggak? Enggak. Sekarang saya mau tanya lagi, walaupun di negara yang nampaknya Islami, Masya Allah, semoga Allah menjaga negara-negara Islam, amin. Halloween itu di surat apa? Ya ayyuhalladzina amanu ihtafilu bi'idil Halloween. Surat apa itu? Antum buka Google, ustadz yang paling pinter, ustadz Google, ayat perintah merayakan Halloween. Ketemu? Ketemu apa enggak? Enggak ketemu. Berarti bukan datangnya dari Allah, bukan datangnya dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pernah cek, kalau Allah enggak nyuruh, Nabi Muhammad tidak ngajarin, berarti pasti datangnya dari selain umat Islam. Kalau dari selain umat Islam, ayatnya jelas. Al-Maidah 51, tidak boleh ikut-ikutan orang Yahudi, orang Nasrani dalam sesuatu yang merupakan ciri khas dan berkaitan dengan peribadatan mereka. Boleh apa enggak? Jelas ya. Kemudian berikutnya, Anda silakan perhatikan dalam hadis yang sahih. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Fa inni taraktukum 'alal bayda," atau 'alal mahajjatil bayda. Ini tolong diperhatikan dengan baik supaya insyaallah kita ini podo-podo selamete gitu loh ya. Amin ya rabbal alamin. Kita mengingatkan hadirin bukan karena kita ini benci, atau sebagian ngomong kita ini Wahabi, atau apa lagi, radikal bebas, kenal pot yuk, radikal bebas. Kita dibilang radikal, kita dibilang ekstremis, kita dibilang apa? Anti Pancasilais, kita dibilang anti NK. Enggak. Kita cuma kepingin dulur-dulur podo Islam ini bareng-bareng selamat dunia, selamat. Loh sekarang kita ngingetin saudara kita, cuma memang kita akui ono sing lek ngiling no carane kleru. Caranya apa? Salah. Umat Islam itu diceramai dengan teriak-teriak, finar. Waduh, terus melbu masjid kok finar iku lho. Kalau sudah masuk masjid, fil jannah, di mana? Surga. Nggih napa nggih? Yo ada yang salah cara. Tapi ingat,
Yang kita ingatkan ini insya Allah untuk kebaikan. Insya Allah untuk apa? Kebaikan. Kita kepingin sama-sama masuk surga bareng, saling nuntun tangan. Saking pundi Al-Hasbi. Loh, Al-Hasbi ngeriki surga Firdaus Al-Hasbi kok. Amin ya Rabbal. Nah, maka kita ingetin Bu, Nabi Muhammad mengatakan di dalam hadis yang sahih, fa inni taraktukum 'alal baydha. Aku telah meninggalkan kalian dalam keadaan Nabi Muhammad wafat itu di suatu hamparan yang sangat bersih dan putih. Sampai Nabi Muhammad dawuh nopo? Lailuha kanahariha. Di mana malamnya yang gelap itu dengan petunjuk Nabi Muhammad, malam itu menjadi seterang siang. Terangnya karena apa? Ilmu. Maka itu Pak, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah di situ artinya apa? Ilmu. Ajarkan kepada umat Islam ini ilmu. Ilmu itu menurut Imam Syafi'i apa? Al-ilmu indana ma qalahu Allah wa qala rasuluh. Ilmu untuk kita umat Islam itu Al-Quran dan hadis. Lo ini menjelaskan Quran hadis dibilang radikal. Nah, maka Nabi Muhammad mengatakan, aku tinggalkan kalian di suatu hamparan yang sangat bersih, malamnya seterang siang. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan apa? La yazighu anha illa halik. Tidaklah ada seorang pun dari kalian, siapapun dia, dari negara manapun, keturunannya siapapun, tidaklah menyimpang dari jalan ini, jalannya Nabi Muhammad, kecuali orang yang menyimpang itu pasti binasa. Pasti apa? Binasa. Bu, Dek, adik-adik, saya kalau pengajian di Malang sekarang ibu-ibu saya panggil adik-adik. Karena normal perempuan itu walaupun sudah sepuh itu kepingin dimudah-mudahkan. Nggih napa nggih? Mbah Putri, panjenengan yuswa pinten Mbah? Nggih, panjenengan yang pakai ada rukuh. Nggih, panjenengan yuswa pinten? Masya Allah, 73 Mbah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, istiqomah ibadah, bahagia dunia akhirat, Allah tutup dengan husnul khatimah. Amin ya Rabbal alamin. Panjenengan kalau saya bilang, loh Mbah Putri usia 73, kok seperti masih 27 Mbah? Panjenengan ngoten niku seneng napa mboten? Jujur, mulai mesem-mesem. Seneng napa mboten? Seneng karena dianggap awet muda dan normal Pak. Menungso iku seneng seneng dipuji, betul apa ndak? Ada. Usia berapa? Jujur 40? 60 paling. Pinten mudun tadi 40 turun 39. Tapi kok seperti itu 62. Saya gituin seneng apa ndak? Ndak seneng karena dianggap apa? Nuei. Kalau tuwek berarti cepet. Astagfirullah. Cepet masuk surga kan? Amin. Saya pertama kuliah di Jakarta baru i'dad lughawi, belum masuk syariah. I'dad lughawi. Kelas paling dasar. Itu ketika saya masuk pagi-pagi, deng, ada teman saya juga ndak kenal. Kok Selamat gak kenal tak golei saya gitu. Itu tanya, semester 8 ya? Saya kira karena pinter, tapi yo gak ngerti lah aku pinter. Yo rada-rada bodoh jani. Saya tanya, kenapa kok semester 8? Mukanya kayak semester 8. Astagfirullah, langsung emosi saya. Langsung jantung ini wani gelutil yang ini kira. Nah, itu normal. Itu apa? Normal. Maka Nabi besar Muhammad SAW itu menginginkan kita selamat. Maka oleh Nabi Muhammad, barang siapa yang menyimpang dari jalan ini, maka dia itu orang yang memilih jalan kebinasaan. Nabi Muhammad ngajarin, laki-laki,
Kalian itu kalau sama istri yang baik, sebaik-baik manusia yang paling baik kepada siapa? Istrinya. Itu kalau istrinya satu, kalau istrinya 4 baik semua, tambah api apa tambah elek? Saya ulang, nampaknya kurang jelas. Pak, laki-laki yang paling baik itu yang bisa berbuat baik kepada siapa? Istrinya. Berarti kalau istrinya satu, dia baik betul, wapi, dibelikan emas 3 kilo buat kalung. Kalung itu bandulnya emas 3 kilo. Sampai kalau jalan tuh, istrinya dimuliakan, dia jadi laki-laki yang terbaik. Itu kalau istrinya. Kalau istrinya 4, dibelikan emas 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo. Baik mana yang istrinya satu sama yang istrinya 4 tadi? Jangan sampai jawab tok wedi. 1 apa 4? Bu, 1 apa 4? Khilafiyah biasa. Khilafiyah bainal ulama ini. Bu, 1 apa 4? Saya mau tanya, Bu, nggih, jawab nggih. Jujur ya. Laki-laki itu jatahnya untuk 4 perempuan, betul apa enggak? Kalau dimiliki dengan serakah hanya untuk 1 istri, berarti istri itu tamak napa mboten? Mboten. Saya ulang nggih, Bu. Nasi sepiring ini jatahnya 4 orang. Ternyata baru 1 orang temennya mendekat, tidak boleh. Nasi saya. Temennya datang lagi mendekat. Nasi saya. Itu namanya laki-laki apa kalau begitu? Rakus, betul Bu nggih? Nasinya jatahnya orang 4, temennya mendekat tidak boleh, maunya dimakan cuma orang boleh apa enggak, Bu? Rakus. Sekarang lanjut ini ya, lanjut. Saya lanjutkan, Bu ya. Nggak, lupakan pertanyaannya, lupakan. Tapi nanti mau tidur diangen-angen. Aku kok rakus yo. Langsung suami mau berangkat sholat subuh, Mas. Suami datang. Wedi, aku gak salah kok ada celuk be bojo. Jadi istri itu kayak tukang memberi hukuman sekarang. Mas, mambengi aku ngurungono ceramah di Masjid Al-Hasbi, Mas. Ceramah yang wapi, Mas. Manusia itu dilarang rakus. Kalau jatahnya 1 piring untuk 4 orang, ya harus mendatangkan berapa orang? 4. Nah, sampai ini kita anggap piring, Mas. Sementara yang makan baru 1 orang. Oleh gak, Mas, tak celuk wong telungkas. Boleh, Mas, saya panggil teman saya 3 lagi. Suaminya mulai mikir, genah. Sopo Ustadz mambengi kok enggak wenang ini, istri saya sampai sadar ini. Sudah. Nah, maka Rasulullah mengatakan, Bu, barang siapa yang menyimpang dari jalannya Nabi Muhammad, maka dia sedang mengantarkan dirinya sendiri pada kehancuran. Pada apa? Kehancuran. Nabi Muhammad nyuruh suami baik kepada istri. Itu perintahnya Nabi Muhammad. Berarti kalau dia baik sama istri, dia niru siapa? Nabi Muhammad. Kalau niru Nabi Muhammad, selamat atau sengsara? Ternyata dia malah kasar sama istrinya. Berarti dia sedang mengingkari perintahnya Nabi Muhammad. Barang siapa menyimpang dari jalannya Nabi Muhammad, mengantarkan diri pada kehancuran. Berarti kasar sama istri, ciri orang yang bakal mendapatkan Paham ibu-ibu? Nggak ngene seneng. Berarti suami yang kasar bakal masuk neraka. Suami yang kasar bakal masuk neraka. Suaminya punya dalil. Bagaimana saya tidak kasar, jatahnya 4 dipek 1. Balik mana? Baik, fokus. Sudah. Astagfirullahaladzim. Saya latihan serius di gudon. Sudah, berarti Bu, serius. Hadirin.
Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, berarti apabila menginginkan keselamatan, yang diikuti jalannya siapa? Jalannya Nabi Muhammad. Kemudian hadis yang kedua, ini pun hadis yang sahih. Nabi Muhammad bersabda, la tattabi'unna sunana man kana qablakum hadwal qudzati bil qudzah. Kalian, kata Nabi Muhammad, nanti di akhir zaman, dan ini kan sudah masuk akhir zaman nggih? Sudah masuk akhir zaman, akan mengikuti kebiasaan orang sebelum kalian. Itu ngikutinnya seperti bulunya anak panah, tahu? Jadi bulunya anak panah itu di bagian yang paling ujung itu ada namanya vanes. Ngerti enggak? Nah, vanes itu kan tipis sekali, bulunya angsa apa itu kan tipis. Kata Rasulullah, bah, kalian akan mengikuti mereka seperti tipisnya bulu anak panah itu, sedikit demi sedikit. Sampai Nabi Muhammad bersabda, walau dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuhu. Kalau nanti sedikit demi sedikit tidak ada yang mengingatkan, boten enten sing nuturi, tidak ada yang menasehati, lama-lama kalau mereka masuk lubang biawak. Lubangnya apa, Bu? Biawak. Biawak itu kalau bahasa Baturnya apa? Garangan. Biawak ya? Atau tidak ada di sini apa? Nyambe. Tidak usah lihat saya, biasa aja. Nyambe. Astagfirullah, mesu apa ngilokno Ustaz? Nyambe. Tahu nyambe ya? Tidak tahu, biawak itu tahu. Lemali tahuan biawak timbang nyambe ya. Nyambe, biawak. Maka kalaupun mereka masuk ke sana, saya mau tanya, lubang biawak itu kecil atau besar? Kearutan nanti Pak nih. Kecil. Lubangnya biawak itu apa? Kecil. Yang artinya Rasulullah mengingatkan, kalian tidak akan bisa masuk. Tidak akan bisa. Angel, susah. Tapi kalau mereka yang masuk, kalian bakal ikhtiar untuk ikut apa? Masuk. Contoh, orang Indonesia ini pantasnya rambutnya merah, putih atau hitam? Kan menyesuaikan warna kulit. Lawang kulitnya yo sawu mateng meh-meh. Terus jangan. Lawang kulitnya sawu mateng. Wajah yo ndak terlalu putih. Itu kan orang-orang Asia Tenggara kan nampaknya mirip-mirip seperti kita kan. Kulit itu karena matahari yang cukup hangat. Itu maka kulit itu akan semakin ndak bisa yang putih banget seperti saudara-saudara kita dari Tionghoa. Kan ndak bisa. Sudah, namanya kulit sawo mateng, Bu. Rambut yang paling pantas itu ya warnanya hitam. Ada salon kecantikan. Ini ibu-ibu masuk, kulitnya Masya Allah hitam betul. Wajahnya itu Masya Allah. Antara wajah dan rambut itu sampai tidak bisa dipisahkan. Ini rambut sing di, rai sing di, gitu kan. Sudah masuk salon, milih warna, tek. Dan sekarang itu hadirin, kalau Anda masuk ke salon yang mahal, tak beritahu ya, istri saya biasa. Masuk salon mahal, itu misalkan wajah Anda difoto, difoto, dimasukin komputer, jret, gitu kan. Terus nanti kan ada rambut Anda di sana kan, difoto tadi. Terus Anda milih warna merah, nanti diklik, red, ditempelkan di rambut, tik, nanti akan kelihatan wajah Anda dengan rambut berwarna merah. Jadi tidak usah bayang no. Kalau orang zaman dulu kan bayang no, pantes gak yo lek rambutku kelir abang. Itu sekarang ada alatnya, aplikasinya. Jadi Anda kelihatan, oh lek merah kok kurang pantas. Ganti kuning, tik, dimasukkan, klik kuning. Oh kurang pantas. Akhirnya karena merah ndak pantas, kuning ndak pantas, nyoba warna ungu. Klik. Amazing. Padahal tambah elek. Cuma karena orang-orang Yahudi Nasrani seperti itu masih gak pantas, tetap dibelani, tetap dia ikut. Itu artinya hadis ini, walaupun itu bukan cara kamu, bukan kecocokan untukmu, tapi karena mereka lakukan, kamu pun akan
lakukan. Jangankan itu, makanan nih kalau melok. Pizza tahu? Pizza, mister. Give me apa bahasa Inggrisnya kok angel. Yes, pokoknya mbak pizza siji. Itu cara mangan nih lo gak ngerti. Akhirnya timbang isin apa? Miss, come here. Safari. Bahasa Arab safari. Bahasa Inggris dibawa pulang itu apa? Delivery order. Apa? Drive thru. Apa dibawa pulang? Kalau minta bungkus itu loh, bahasa Inggrisnya apa? Miss, take away. Missnya bilang, gak dimakan pak. Kenyang. Padahal gak iso mangan. Sudah bawa pulang. Satu kotak pizza. Sampai rumah istri dipanggil. My wife, come here. Ngerti wife? Angin-angin. Atau ombak, badai. Sudah, istriku sini. Anaknya bilang, nak sini. Tak beliin makanan mahal. Makanannya orang Eropa ini. Biasa telo sumbu orang ngerti. Waduh. Buka. Bapaknya ndak ngerti. Ternyata istrinya juga ndak ngerti. Anaknya juga. Akhirnya semalaman itu mereka ndak makan delok-delokan tok. Nah, mekso, ngerti mekso? Memaksakan diri. Seakan-akan kalau sesuatu datangnya dari Eropa itu mesti top, mesti keren. Belum tentu. Kita ini punya budaya Islam yang sudah luar biasa. Penutup, Anda silakan buka di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab. Tulis, ibu-ibu tulis nggih. Bu, perintahnya jelas ya. Tulis. Bu, perlu bahasa Inggris. Nanti malah bingung. Atau mau bahasa Spanyol mau? Belanda mau? Bahasa Batur aja. Tulis bahasa Baturnya apa? Padahal yang ngerti loh, jangan tulis dulu ya. Bu, tulis G. Dan pun dinulis ya. Wah kayak Dajjal gitu nulisnya di sini. Gua keliru Kak Fafro. Sudah. Insya Allah panjenengan apal. Amin. Surat Al-Ahzab ayat berapa? 21. Surat Al-Ahzab. Saya akan jelaskan ini. Wes ini penutup. Karena saya juga perlu segera berangkat. Panjenengan doain selamat sampai tujuan ya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah berikutnya bisa datang lagi ke Batur ya. Amin. Insya Allah. Ayatnya begini. Surat Al-Ahzab ayat berapa? 21. Saya yakin betul panjenengan semua sudah hafal atau minimal wis ngerti, minimal pernah dengar. Nggih Bu nggih? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad, manusia yang akhlaknya paling bagus siapa? Manusia yang akhlaknya paling bagus Bu? Rasulullah. Salah satu akhlaknya Rasulullah itu apa Bu? Gampang ngalah. Gampang apa? Ngalah. Panjenengan kalau suami marah ngalah atau dikalahkan suaminya? Bu, saya tanya sekali lagi Bu ya. Manusia yang akhlaknya paling baik siapa? Rasulullah. Salah satu akhlak Rasulullah itu suka mengalah. Mengalah itu apa? Adalah enggak apa-apa. Enggak usah dibales. Maafin saja. Kurang lebih kepada orang lain. Panjenengan kalau suami ndak pulang seminggu Bu, terus tiba-tiba suami pulang, panjenengan senyum atau membawa gergaji besi? Bu, panjenengan kira-kira yang mana? Senyum ya ndak, gergaji besi ya ndak, tapi apa? Senso. Luwe mantep. Mas, sarungnya buka. Mas, buka.
Tak ketok sikilmu. Langsung lucu. Panjenengan kira-kira yang senyum atau mencep? Mencep ngerti? Cemberut. Panjenengan yang mana? Akhlaknya siapa itu? Mau nyuntur Rasul enggak? Nah itulah hadirin. Padahal dalam pribadi Rasul semuanya terbaik. Jadi suami terbaik, di rumah yang terbaik, ibadahnya yang paling baik, akhlaknya yang paling baik. Angkat tangan yang pernah belajar bahasa Arab. Pokok belajar lah ya. Angkat tangan. Ada dalam bahasa Arab kata benda namanya isim, ya kan? Salah satu pembagian isim itu ma'rifah dan nakirah. Ma'rifah itu jelas, yang ditunjuk jelas, jumlahnya juga jelas atau satu, ma'rifah. Kalau nakirah umum, jumlahnya banyak dalam semua aspek, itu namanya nakirah. Uswatun hasanah itu bukan ma'rifah tapi apa? Nakirah. Apa artinya? Rasulullah itu uswatun hasanah, Nabi Muhammad itu uswatun hasanah bukan cuma dalam satu aspek kehidupan, tapi seluruh aspek kehidupan. Makannya yang paling baik, waktu istirahatnya yang paling baik, tutur katanya yang paling baik, cara bermuamalah dengan orang lain Rasulullah yang paling baik. Berarti kalau pengen panjenengan jadi yang terbaik, nyuntuhnya siapa? Nyuntuhnya siapa? Rasulullah. Sekarang lihat, panjenengan bisa nyuntuh Rasulullah dengan total 100% percis seperti Rasulullah. Bisa atau tidak? Bisa? Harusnya bisa. Harusnya bisa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Allah datangkan untuk memberi contoh. Mana mungkin Allah memberi contoh yang kemudian tidak bisa ditiru? Tidak adil berarti kan? Kecuali memang beberapa kekhususan Nabi Muhammad. Contoh yang panjenengan bisa tiru, waktu tidurnya Nabi Muhammad bisa ditiru apa tidak? Bisa dicontoh apa tidak? Nabi Muhammad tidurnya jam berapa? 1:30 malam ya, setelah ngopi, duduk-duduk di kafe, main HP, game. Jam berapa Nabi Muhammad tidur? 1:30. Loh, sing turu 1:30 niru sapa? Nabi Muhammad ba'da salat Isya, kalau tidak ada kepentingan beliau langsung tidur. Bangunnya jam berapa? Bisa ditiru? Bisa. Sekarang saya mau tanya, kenapa panjenengan tidak bisa niru yang padahal bisa ditiru? Kenapa? Loh, toh jawab, jangan. Kamu ngajak aku ngopi ya, ora iso. Lah bojoku lek durung turun cerewet ae, tak turun ini turune sik. Bisa nyontoh Nabi? Seharusnya bisa. Terus kenapa kita tidak bisa? Contoh yang lain. Bu, Nabi Muhammad kalau sholat tahajud sampai kakinya bagaimana? Tahu kan? Kakinya apa? Bengkak. Bisa panjenengan tiru? Lawang teraweh moco sak jus ra sampai emae mulai ngamuk-ngamuk. Sopo imame iku, Bang? Suarane ra enak dawa ram. Kul huwaile. Ada yang minta kul huwaile itu. Jangan-jangan di masjid ini, jangan-jangan. Kul huwaile. Kalau kulhu inna atoina, kulhu inna atoina, munggah titik wal asri inna atoina kal kautsar maneh, munggah titik alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil, itu pun ayatnya disuambung kabeh, tidak ada wakofnya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-dini fadzalika alladzi ya'du wal yatima wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa fawailul lil musallin alladzina kosoren nai menisan la wis. Tidak usah sholat tok di kosor, ayatnya kosoran lah wis. Sudah, aslinya bisa kita tiru, bisa. Bagaimana caranya Ustadz? Loh, panjenengan coba saja sholat tahajud, sekali sholat sak rakaat 4 juz, cobaan. Kalau mau bisa, Anda istiqomahkan 1 bulan aja, insya Allah meniabuh. Ya diantara 3, lek gak kolesterol, asam urat, ya kesel. Aslinya bisa.
Sekarang kita jawab pertanyaannya, nggih? Sudah selesai. Kita jawab. Ustadz, berarti apa yang menjadikan saya tidak bisa nyuntuh Nabi Muhammad? Padahal seharusnya Nabi Muhammad bisa dicontoh. Padahal kalau saya nyuntuh Nabi Muhammad, ada jaminan dari Allah saya pasti masuk surga. Betul apa enggak? Kalau ngikut Nabi Muhammad masuk surga apa enggak? Dalilnya apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua orang di antara umatku tempatnya pasti di surga, pasti masuk surga. Kecuali siapa? Yang tidak mau. Kemudian siapa yang tidak mau? Orang yang tidak mau mencontoh Nabi Muhammad. Nah sekarang begini, ada 3 sebab. Ada berapa? 3. Di dalam surat Al-Ahzab 21 yang menjadikan seseorang itu tidak bisa mencontoh Nabi Muhammad. Berarti begini Bu, nun sewu nggih. Kalau kita tidak bisa nyontoh Nabi Muhammad di dalam perkara-perkara yang seharusnya kita bisa, sakjane iso, tapi ternyata tidak bisa. Maka sebabnya 3. Nomor 1. Liman kana yarjullah. Ngikuti Nabi Muhammad itu untuk orang-orang yang memang ikhlas hanya mencari ridhonya siapa? Allah. Bisa ngikuti Nabi Muhammad. Berarti kalau tidak bisa, nomor 1, mungkin kita masih belum ikhlas. Pengen dilihat manusia, pengen mendapatkan pujian dari manusia. Kalau upload di Facebook kepingin dapat tombol like, kepingin yang share banyak, belum ikhlas. Berarti nomor 1, apa yang menjadikan kita tidak bisa niru Nabi Muhammad? Karena kita masih belum ikhlas. Nomor 2, wal yaumal akhir. Orientasi. Orientasi itu apa? Arti gampangnya ya, tujuan. Nggih, matur suwun. Terima kasih, jazakallahu khairan. Tujuan hidupnya akhirat. Tujuan hidupnya apa? Akhirat. Wal yaumal akhir. Berarti jujur panjenengan wajib, saya juga wajib jujur pada diri sendiri. Kok aku gak iso yo nyontoh Kanjeng Nabi Muhammad? Kok saya ndak bisa ya menjadi umat yang baik? Maka nomor 2, jangan-jangan tujuan hidup kita itu bukan akhirat. Tujuannya apa? Ketenaran, terkenal, jabatan, kekayaan, semuanya duniawi, tidak pernah mikir akhirat. Maka nomor 2, sebab orang tidak bisa nyuntuh Nabi Muhammad karena hidupnya hanya untuk dunia. Padahal kita ini apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsiran. Banyak zikir. Berarti kalau tidak bisa mencontoh Nabi Muhammad, jujur, berarti aku tidak termasuk orang yang banyak zikir. Nah berarti apabila kita menginginkan mampu dan diberikan kemampuan, Allah berikan taufik untuk niru Nabi Muhammad, dan itu jaminan selamat. Siapa yang aku ikuti? Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? 3. Nomor 1, niatannya ikhtiarkan harus selalu ikhlas. Ikhlas minta sama Allah. Nomor 2, tujuan hidup kita adalah kehidupan akhirat. Nomor 3, Bang, harus banyak-banyak zikir. Itulah hadirin sekalian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu panjang ya, semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf buat ibu-ibu dan bapak-bapak kalau ada guyon yang keterlaluan, ada ucapan-ucapan yang kurang sopan, dan ada perbuatan yang tidak berkenan. Saya mohon maaf ya. Kenapa? Saya kepingin kalau kita sudah pisah, nanti tidak ada tanggungan di akhirat. Tidak saling nuntut, panjenengan tidak nuntut saya tidak nuntut panjenengan. Sudah nol
00. Jadi mohon dimaafkan ya. Kita tutup pertemuan kita di malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Hadiahnya mana Ustaz? Tenan pora. Bener apa anda ambil hadiah ini? Saya tunggu. Jar tak enteni, jam 09.00 tak enteni. Bingung dia. Iya, mixer punya masjid, amplifier punya masjid, speaker punya masjid, mic punya. Ayo Ustaz, besok ayah Ustaz, Harry Potter. Oh, Harry Potter. Coba nyari apa itu? Buka segel. Masya Allah, kabel. Ini tapi betul ini. Baik, hadiah. Nomor 1, larangan untuk mengikuti setan tadi disebutkan oleh Allah dalam surat apa, ayat berapa? Tidak boleh ngikut setan. Surat apa? Angkat tangan dulu, panjenengan. Masya Allah, tabarakallah. Monggo, hadiah terindah buat si mati. Kalau panjenengan yang dapat berarti panjenengan. Astagfirullah. Ustadz newekat hari ini. Monggo Pak, matur suwun sangat. Insyaallah husnul khatimah. Amin. Nomor 2. Sebutkan ayat yang melarang kita mengikuti orang Yahudi dan Nasrani. Surat apa tadi? Angkat tangan dulu. 51. Al-Maidah 51. Hafal Al-Quran dalam sebulan. Bulan depan saya datang Mas. Kalau panjenengan belum hafal, saya cabut hadiahnya. Yang ketiga, sebutkan lagi. Sebutkan ayat yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu suri tauladan yang terbaik. Surat apa, ayat berapa? Masya Allah, monggo Pak. Al-Ahzab 21. Risalah kepada pecinta Ahlul Bait. Masya Allah, monggo silakan. Apa jenengan mau pilih yang mana? Lala. Panjenengan mau pilih yang mana? Kabel, monggo, enggak apa-apa. Oh enggak. Mau pilih yang mana? Oh syal, nggih, monggo, salnya. Matur suwun sangat, jazakumullah khair. Terakhir, sebutkan 3 syarat. Hadiahnya bukunya 2, kabelnya 1, orangnya pun boleh dibawa pulang. Monggo, bismillah. Saya ikhlas, tidak apa-apa. Ikhlas, ridho dunia akhirat panjenengan beto wangsul mboten napa-napa. Hadiahnya 3. Ini serius ngawur antum. Sudah, hadiahnya buku 2. Tak tambah ya apa ya? Dompet saya ketinggalan di mobil. Kenapa? Pinjem dulu, tidak boleh pinjem itu tidak dianjurkan. Luqman Al-Hakim itu ngomong sama anaknya, iya kawadain, ojo utang nak. Coba Luqman tidak melarang gitu, saya utang dulu tak kasih 2 juta apa jenengan. Selamat Luqman melarang utang. Sebutkan 3 syarat supaya kita oleh Allah diberikan kemampuan mengikuti Nabi Muhammad. Maaf Bu ya, laki-laki semua Bu ya. Nanti panjenengan kan kalau pulang, sudah panjenengan tadi sudah. 3 syarat untuk diberikan kemampuan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarat pertama, pelan-pelan. Mana? Syarat pertama ikhlas. Syarat kedua, orientasinya akhirat. Nomor 3, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Monggo, tolong diantarkan ke sana. Baik, jazakumullah khair wa barakallahu fikum, hadirin yang dirahmati oleh Allah dan pemirsa, jazakumullah khair. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, semoga apa yang kita sampaikan benar-benar mendatangkan manfaat dunia sampai akhirat, dan mudah-mudahan kita oleh Allah diselamatkan dari mengikuti orang-orang kafir, dari mengikuti orang-orang Yahudi, dari mengikuti orang-orang Nasrani, dan Allah mudahkan kita untuk terus mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul
majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.